Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi. Dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dan terindah ya Allah. Karuniakan kepada kami semua Lailatul Qadar. Karuniakan kepada kami ya Allah kesembuhan bagi yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ayat ini cukup populer, sering diceramahkan, bahkan di masjid yang lain kami sampaikan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran. Insyaallah ini yang akan menjadi perenungan kita. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, cepat-cepatlah, bersegeralah, jangan ketinggalan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus cepat? Mengapa kita harus bersegera? Karena dosa kita banyak. Itu jawabannya. Kesalahan kita banyak. Dan kita tidak tahu kapan mati. Sengaja Allah suruh cepat, bersegera, berlomba agar kita bertobat sebelum datang ajal menjemput. Karena ada saatnya nanti Allah akan berkata kepada hambanya, waktumu sudah habis, sekarang saatnya untuk pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, makanya disuruh cepat. Jangan santai. Masih ada tahun depan, masih ada besok. Disegerakan. Yang namanya disegerakan mulai saat ini. Kita diingatkan dengan ayat, saat inilah kita beristighfar. Saat inilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung katakan secara singkat, ya Allah ampuni semua dosaku ya Allah. Baik yang saya ingat maupun yang saya sudah lupa. Baik yang saya lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni semua ya Allah. Dan di bulan Ramadan ini ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar, terbuka luas sekali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi orang yang mendapatkan Ramadan full sebulan penuh, tapi setelah Ramadan berlalu dia tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan ampunan Allah itu banyak jalannya. Mulai dari kata istighfar, memperbanyak sholat, bersedekah,
berkata-kata yang baik, semua kebaikan itu akan bisa mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kebaikan tersebut dilakukan secara ikhlas. Jangan pernah merasa, wah, sudah banyak sekali saya dosa ini, mungkin sudah tidak diampuni kalau dosa seperti saya. Jangan. Allah sudah katakan, Allah mengampuni semua bentuk dosa. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang sudah merasa dosanya tidak bisa lagi diampuni, datang kepadaku. Ampunanku lebih besar dan lebih luas. Bukankah ada orang telah membunuh 99 orang? Dia mau bertobat, lalu bertanya kepada salah seorang pendeta, masih bisakah diterima tobat saya setelah membunuh 99 orang? Pendeta ini karena ilmunya belum cukup, dia spontan berkata, wih, satu saja susah, apalagi 99. Akhirnya dia kasih cukup 100, dia bunuh lagi juga itu pendeta. Kemudian dia dapat informasi dari seorang ulama, ya, bahwa kalau kau datangi tempat itu, kau akan mendapatkan jawaban yang sangat bagus, memuaskan. Kau akan bisa mendapatkan bahwa betul-betul kau bisa diampuni. Akhirnya dia berjalan ke tempat itu. Belum sampai di tempat itu, ajal datang menjemput. Ajal datang menjemput. Ini penjaga surga dan penjaga neraka. Dalam hadis dikatakan, ini hakku ini. Ini orang masuk di neraka. Yang surga bilang mengatakan ini tidak. Akhirnya diukur. Ternyata hampir sama. Bisa dikatakan cuma beda 1 jengkal jarak dari tempatnya ke tempat ulama itu. Orang ini meninggal. Akhirnya rahmat turun kepadanya. Padahal belum sampai, belum beristighfar. Tapi niat yang sangat besar sudah dia dia munculkan di jiwa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kemudian yang mau menjadi perenungan kita saat ini yang kedua, yaitu wajannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah, cepat-cepatlah untuk dapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Setiap orang yang masuk neraka, masuk surga nanti, dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Mungkin kita bertanya, susahnya mungkin itu Allah persiapkan. Kalau ada 1 juta, 1 miliar, atau 10 miliar yang masuk surga, dia haruskan siapkan 10 miliar begitu. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dapatkan jawaban ini, mari kita renungkan pertanyaan ateis kepada seorang ulama. Dia berkata, wahai ulama, kenapa Tuhanmu tidak bisa dilihat? Padahal maha besar. Sepertinya kalau seharusnya ketika maha besar dikatakan harusnya kelihatan karena dia paling besar. Allahu Akbar. Ulama itu menjawab dengan jawaban perkataan dari ateis tersebut. Engkau telah menjawab pertanyaanmu sendiri. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, tidak bisa dilihat karena Allah maha besar. Bagaimana besarnya Allah? Tidak bisa dibayangkan. Makanya maha besar. Mari kita renungkan alam semesta ini. Terdiri dari miliaran, 200 juta miliar galaksi. Ya. Dan kita berada di galaksi Bima Sakti. Jumlah bintang yang ada galaksi di Bima Sakti kurang lebih 200 juta miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan matahari kita salah satunya. Begitu luas sekali. Galaksi jumlahnya ratusan juta miliar, bintang, setiap galaksi terdiri dari ratusan juta miliar juga bintang-bintang. Satu saja galaksi Allah siapkan untuk surganya manusia ini sudah cukup, sudah lebih.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat? Allah Maha besar. Benda-benda raksasa saja, bulan, Pluto, Jupiter, kita tidak bisa lihat. Bagaimana bisa mau melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha besar sementara kita jarak pandang kita itu ada batasnya? Bagaimana bisa dilihat? Allahu Akbar. Semua alam semesta ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu jutaan miliar, 200 juta miliar itu bisa dilihat pakai teropong satu galaksi. Itu pun masih ada cahaya bintang belum sampai ke bumi. Masih dalam perjalanan cahayanya. Padahal cahaya 1 detik kecepatannya sama dengan 300 juta kilometer per detik. Baru 4 detik sudah lebih dari 1 juta kilometer. Nah, masih ada cahaya belum sampai. Kalau kita bertanya, begitu luasnya surga yang Allah siapkan bagi penghuni surga, bagaimana kita mengelilinginya, bagaimana kita menikmatinya? Di surga nanti kita tidak lagi terikat ruang dan waktu. Apa yang kita kehendaki langsung muncul. Kita mau ke sana langsung sampai. Jangankan istana kita, istana penghuni-penghuni surga yang lain pun secepat kilat kita akan bisa ada di sana. Asal kita inginkan. Misalnya, saya mau berkunjung ke istananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak langsung sampai. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Langsung sampai. Mau ke Umar bin Khattab radhiyallahu istananya, ngobrol-ngobrol langsung sampai. Tidak ada susah bagi Allah. Dan alam semesta yang begitu luas semua ini, Allah menggenggamnya. Betapa kerdilnya kita. Bumi lagi yang kelihatan raksasa, kalau dibandingkan di galaksi Bima Sakti saja dengan bintang banyaknya, itu bagaikan debu di tengah padang pasir. Di debu itulah kita tinggal. Di debu itulah kita tinggal rame-rame. Kurang lebih 6 miliar sekarang. Jadi betapa kecilnya kita. Maka sungguh sangat ironis kalau ada orang yang menyombongkan diri, tidak mau taat kepada Allah. Apa yang mau disombongkan? Kita kecil sekali. Umur kita terbatas, tenaga kita terbatas. Apa yang mau kita sombongkan? Bahkan kalau mau kita jujur, kemana-mana kita bawa kotoran. Semua orang, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, sehebat apapun jabatannya, kemana-mana pasti dia bawa kotoran di perutnya. Sesuatu yang sangat menjijikan dibawa-bawa terus. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan ada kesombongan di jiwa kita. Jangan ada ketakburan di jiwa kita. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Khususnya di bulan Ramadan yang sangat istimewa ini, yang memang ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala terbuka luas seluas-luasnya. Jangan bosan beramal. Jangan bosan membaca Al-Quran. Ketika kita bosan membaca Al-Quran, ingat, berarti kita malas masuk surga. Membaca Al-Quran itu jalan masuk surga. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan membaca Al-Quran. Beberapa hari yang lalu kami sampaikan, kalau mau semangat, mau kuat membaca Al-Quran, libatkan Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah kasih kuat saya untuk bisa baca Al-Quran, kasih kuat saya untuk bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Minta 10 kali, 5 kali, atau 15 kali. Kalau 15 kali kita minta, siap mengaji 7 jam dalam sehari semalam. Kalau misalnya 10 kali ya mungkin cuma 5 jam. Dan kalau kita minta, jangan lihat tenaga kita, Allah akan memotivasi kita. Kebosanan, rasa capek Allah akan cabut. Dan akhirnya kita akan bisa mencapai target apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian renungan ini. Kesimpulannya adalah cepat. Cepat, jangan. Mulai dari sekarang. Mulai dari detik ini, ketika kita dengarkan firman Allah yang mengajak supaya bersegera, jangan tunggu pulang ke rumah. Karena sampai ke rumah pun belum tentu, karena ajal bisa datang.
Bisa saya di perjalanan kita meninggal atau sedang dengar ceramah atau saya yang sedang ceramah langsung plek. Kita tidak tahu batas waktu yang Allah berikan kepada kita. Niatkan sekarang, ya Allah ampuni semua dosaku ya Allah. Karuniakan aku surga ya Allah. Surga yang paling tinggi. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kalau kau minta surga kepada Allah, jangan minta memang yang paling tinggi. Itu ajaran Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengabul doa. Ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami semua Ramadan yang terbaik, terindah dan Lailatul Qadar, ampunanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.